Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvinda Ayu Mulyanto dari kelas 1D Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Sylvi Mailani bab 7 mengenai periode kedua atau reaksi umat Islam dan periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang dampak perang salib terhadap peradaban Islam dan pengaruh perang salib terhadap kekhilafahan Bani Abbasiyah. Dampak perang salib terhadap peradaban Islam. Perang salib merupakan serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Tujuan utama dari perang yang diprakarsai, didukung dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma ini adalah untuk merebut Yerusalem dan tanah suci, sekarang Palestina, Israel, sebagian Lebanon dan Yordania, dari tangan umat Islam. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Perang yang berlangsung dari abad ke-11 hingga abad ke-13 ini menjadi peristiwa penting selama abad pertengahan di Eropa dan Timur Tengah. Pasalnya, kampanye militer ini membawa konsekuensi tidak hanya di negara-negara yang terlibat perang, tetapi juga bagi dunia. Akibat adanya perang salib ini, walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerahnya dari para tentara salib, namun banyak sekali kerugian yang mereka derita. Karena peperangan ini terjadi di wilayah Islam, diantaranya adalah kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi tersebut, mereka juga bukan menjadi bersatu, tetapi malah menjadi terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya. Karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari Timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di Barat. Kebudayaan yang mereka bawa ke Barat, terutama dalam bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, pertanian, astronomi, kesehatan, dan kepribadian. Dalam bidang militer pun, dunia Barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya, seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menunggang kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan penggunaan alat-alat terbana dan gendang untuk memberi semangat kepada pasukan militer di medan perang. Dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam. Kemudian mereka bawa ke negerinya, seperti kain muslin, satin, dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Sistem pertanian yang sama
yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka ragam, termasuk penemuan gula. Hubungan perniagaan dengan timur Islam menyebabkan mereka menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang, yang sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. Ilmu astronomi berkembang pada abad ke-9 di dunia Islam telah mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di dunia barat. Selain itu juga mereka meniru rumah sakit dan tempat pemandian. Yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa sikap dan kepribadian umat Islam di timur pada waktu itu telah memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan di Eropa yang sebelumnya tidak mendapat perhatian. Selanjutnya, pengaruh perang salib terhadap kekhilafahan Bani Abbasiyah. Perang salib yang berlangsung selama 3 abad itu ternyata memberikan pengaruh yang besar terhadap kekhilafahan Bani Abbasiyah. Di samping faktor-faktor internal, perang salib menjadi faktor eksternal yang menyebabkan khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Kekuatan politik umat Islam saat itu menjadi lemah, sehingga banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Sebagaimana telah disebutkan, orang-orang Kristen Eropa terpanggil untuk ikut andil berperang setelah Paus Urbanus II mengeluarkan fatwanya. Perang salib ini juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Pengaruh perang salib juga terlihat dalam penyerangan tentara Mongol. Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Tentara Mongol setelah menghancur leburkan pusat-pusat Islam, mereka ikut memperbaiki Yerusalem. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.